aku Debbie Herika Pratiwi. Di video kali ini aku mau cerita pengalaman aku dapet CPNS. Kenapa ya dapet CPNS aja meni bangga? Nggak gitu, karena pengalamanku dapet CPNS ini juga menjadi pengalaman yang cukup berkesan di kehidupanku. Aku ikutan CPNS ini pada tahun 2021. Jadi ini adalah seleksi CPNS kedua kalinya. Aku udah pernah ikut satu kali di tahun 2019. Nah, tapi di tahun 2019 memang belum rezekinya aku, dan aku juga teledor ya saat itu. Jadi belum apa-apa, aku sudah kalah berperang. Jadi dulu aku nggak lolos di seleksi administrasi. Sebenarnya sepele, cuman gara-gara aku tidak mencantumkan kepada yang terhormat pimpinan yang aku lamar. Kalau nggak salah sih dulu tuh wali kota atau gubernur provinsi DKI Jakarta gitu yang aku nggak cantumin. Tapi itu tuh jadi fatal banget. Akhirnya aku nggak lolos administrasi di seleksi tahun 2019. Nah, tahun berikutnya di tahun 2021 aku ikut coba seleksi CPNS ini, dan kebetulan aku udah pulang kampung ya. Jadi aku cari formasi yang deket-deket di Kabupaten Kuningan maupun di kabupaten tetangga. Saat itu yang membuka formasi cukup banyak yaitu kabupaten tetangga, Kabupaten Majalengka. Jadi aku cari informasi di sana. Aku kan sebagai analis kesehatan ya basicnya. Jadi aku cari formasi Pranata Laboratorium Kesehatan untuk D3. Kebetulan yang paling dekat dari lokasi aku tinggal itu ada Cikijing, ada Cingambul, dan ada Talaga kalau nggak salah, Talaga. Itu 3 puskesmas yang dekat dengan rumahku. Tapi ya aku memilih untuk formasi di Puskesmas Cikijing saat itu. Singkat cerita, aku mengikuti seleksi ya pada tahun 2021. Seleksinya ya, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, kalau seleksi CPNS itu apa aja sih gitu. Jadi pertama itu seleksi administrasi. Kita daftar dulu. Setelah daftar, kita ikutan seleksi administrasi. Nah, kalau seleksi administrasi ini lebih ke dokumen-dokumen kelengkapan yang harus disyaratkan sesuai atau tidak dengan formasi yang kita pilih gitu. Setelah itu, kalau memang lulus dari seleksi administrasi, ada seleksi yang namanya SKD. SKD itu seleksi kemampuan dasar. Kalau nggak salah, SKD ini di dalamnya ada TIU, TWK, sama TKP. Nah, kalau SKD ini juga lolos mencapai nilai passing grade, barulah lanjut ke SKB, seleksi ke kompetensi bidang. Udah ceritanya aku mengikuti serangkaian tes tersebut, dan alhamdulillahnya aku lolos di administrasi, lanjut ke SKD. Di SKD juga aku lolos dengan nilai passing grade, tapi memang nilaiku ini ternyata kedua kalau nggak salah. Iya, nilaiku ini urutan kedua. Jadi ada satu lagi orang yang unggul. Kebetulan satu orang yang unggul di atas aku ini adalah atasanku waktu kerja di perusahaan swasta gitu. Ya memang udah ketemu jodohnya ya, walaupun kita nggak kontak-kontak, ternyata kita memilih formasi yang sama gitu di Puskesmas Cikijing. Setelah kita diumumkan kelulusan SKD, kita melakukan seleksi SKB, dan di SKB aku mengikuti tes juga. Kalau tesnya itu kan di Bandung ya kalau SKB, sedangkan SKD aku tesnya di Cirebon. Setelah itu keluarlah nilai gambaran aja sih, gambaran bahwa wah kayaknya aku ini peringkatnya nggak menyaingi yang pertama gitu. Tapi ya udahlah, memang itu aku udah berusaha semaksimal mungkinnya di situ. Dan sampailah ke hasil pengumuman akhir seleksi CPNS tahun 2021 itu. Betul seperti yang aku kira, bahwa aku ini ada keurutan kedua. Jadi formasi yang kita lamar ini hanya membuka satu formasi. Otomatis ketika aku di urutan kedua, aku dikatakan tidak lulus gitu. Jadi aku tidak lulus dari CPNS, ya memang aku kecewa. Cuman saat itu kekecewaan aku tidak terlalu berlarut. Dikarenakan apa? Karena aku juga berdoa saat itu, ya Allah, kalau memang
engkau meluluskan aku, berarti aku dianggap mampu untuk menjalani perjalanan rumah ke tempat kerjaku. Karena kalau dari hitungan jarak kilometer, itu dari rumahku ke tempat kerja, yaitu Puskesmas Cikijing, itu kurang lebih 31 km gitu, satu kali jalan. Jadi kalau 2 kali jalan atau PP, itu kurang lebih 60 km. Cukup jauh kan ya, perjalanan jarak tempuh sekitar 1 jam. Aku masih positive thinking, mungkin memang aku nggak sanggup untuk menjalani itu. Jadi inilah yang terbaik dari Allah. Aku mulai legowo, dan aku juga kena pemutusan kontrak di tempat kerjaku yang Puskesmas A ini. Memang aku agak kecewa, tapi alhamdulillah Allah ganti lagi dengan melanjutkan pekerjaan di Puskesmas B ini. Di tengah-tengah masa pemberkasan teman-teman yang dapat nih di CPNS tahun 2021, tiba-tiba aku dapat informasi bahwa temanku ini yang dapat, atasanku ini yang dapat, dia tuh nggak melanjutkan CPNS ini atau mengundurkan diri lah, katakan gitu. Dia mengundurkan diri dan tetap bekerja di perusahaan swasta yang sebelumnya gitu. Nah, aku langsung tanya, aku panggilnya kan Mbak, kata aku, kenapa memang nggak dilanjut, kata aku bilang gitu. Oh iya, aku mengundurkan diri, memang kamu nggak dihubungi? Nah, di situ aku jadi bilang, lah enggak, aku nggak ada yang menghubungi gitu. Aku kaget di situ. Memang aturannya seperti apa apabila ada ranking 1 lah ya, katakan peringkat 1-nya ini mengundurkan diri, apakah otomatis ranking 2-nya itu akan naik? Jadi aku tuh agak kaget, bingung harus nanya ke siapa. Terus loh, ini kan udah lagi masa pemberkasan, kok aku nggak dihubungi, nggak ditawari juga oleh pihak BKPSDM di Majalengka ini. Aku ngobrol sama orang tua, sama mamaku, dan kebetulan mamaku bilang, yaudah gimana kalau kita tanya aja langsung ke BKPSDM-nya. Seingat aku sih di bulan Februari kita nanya langsung mendatangi panitia seleksi CPNS di BKPSDM Majalengka. Kita datang ke sana, maksudnya untuk menanyakan bagaimananya. Kesimpulan dari pertanyaan kita dan hasil tanya jawabnya itu seperti ini. Jadi apabila ada yang mengundurkan diri, itu datanya akan disampaikan ke BKN. Untuk penggantinya, wewenang dari BKN yang mengeluarkan. Jadi nanti akan ada surat resmi yang mengeluarkan siapa nih pengganti dari orang-orang yang mengundurkan diri atau tidak lolos gitu, atau gugur gitu. Apabila ada yang mengundurkan diri, kan formasi tersebut akan kosong gitu. Setelah mendengar jawaban itu, ya udah, akhirnya kita tunggu keputusan dari BKN. Kalaupun memang masih rezekinya aku, saat itu aku berpikir mungkin akan dipanggil lagi, akan ditelepon resmi dari BKN gitu. Dan kita juga mulai berpositif thinking, mudah-mudahan tidak ada kecurangan, karena seleksi CPNS ini murni dari BKN dan murni nilai yang menentukan, bukan atas kedekatan atau lain hal lainnya. Kita pulang, menunggu 1 bulan, 2 bulan, aku masih belum dipanggil juga, aku masih belum ditawari juga atau ada dapet telepon apapun. Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sampai pertengahan tahun 2022 itu aku masih belum dapat kabar apa-apa. Jadi aku udah mulai hopeless. Udah mulai tidak berharap, mungkin mengikhlaskan lagi kedua kalinya. Jadi aku mengalami proses mengikhlaskan 2 kali. Yang pertama pas aku dinyatakan tidak lulus, dan saat ini pas lagi aku menunggu kabar yang tidak kunjung datang. Singkat cerita, kalau nggak salah sih di bulan Oktober tahun 2022, di sore hari, tiba-tiba temanku yang dulunya kita tuh satu kampus di analis kesehatan, tiba-tiba dia ngubungin, Dep, ini kamu dicari sama orang BKPSDM, katanya gitu. Aku kaget dong, itu kan di bulan Oktober 2022. Hah? Dicari? Maksudnya gimana? Iya, ini kamu dicari, coba kamu hubungi ke nomor ini, kata dia, ngasih nomor kontaknya. Tadu dulu, aku udah mulai
takut ya, di sini takut ada oknum yang nggak bertanggung jawab gitu. Di situ aku aneh, kenapa ya dicari gitu teh, apa mau menawarkan sesuatu gitu teh. Karena kan kata panitia seleksi CPNS sebelumnya akan ada info resmi, entah itu melalui telepon atau melalui email gitu. Kayaknya nggak mungkin deh gitu kalau tentang hubungannya dengan CPNS. Aku saat itu masih agak seuzon gitu, nggak berpikiran positif, jadi aku agak-agak takut gitu sama berita ini. Tapi ternyata pas orangnya langsung hubungi menjelaskan gini bahwa ada surat balasan dari BKN bahwa Teteh sebagai pengganti ini gitu. Nah di situ aku kaget, kayak nggak nyangka kok tiba-tiba dapet berita kayak gini gitu. Aku langsung bilang sama suamiku saat itu, Pap, aku dihubungin, dibilangnya aku lulus CPNS optimalisasi seleksi tahun 2021. Mau cerita kayak gitu, aku sampai nangis saat itu. Kalau nggak salah sih aku sujud syukur ya saat itu, walaupun memang belum resmi banget, cuman berita ini benar-benar bikin aku kaget, nggak nyangka aja gitu. Dan bener suratnya keluar, informasinya rilis, surat dari kabupaten juga keluar bahwa nama-nama yang di sini adalah nama pengganti atau optimalisasi dari seleksi CPNS tahun 2021 gitu. Disitulah aku mulai, ya Allah, Masya Allah, ternyata Allah tuh baik banget nih sama aku gitu tuh. Aku bersyukur banget, Masya Allah, aku bersyukur banget karena infonya di tahun itu tuh pas lagi aku dapet info tuh bilangnya gak bakalan ada lagi tuh pembukaan CPNS maupun P3K, kayak itu kapan lagi gitu formasi itu akan dibuka. Saat itu informasinya kayak gitu. Jadi ketika aku dapet ini, aku kayak, ya Allah, Masya Allah, bersyukur banget ya Allah. Tadinya yang aku tuh marah, yang aku tuh kecewa sama Allah. Kenapa sih yang pertamanya mengundurkan diri? Kenapa sih yang pertamanya kalau memang nggak serius di sini, dia coba-coba ikutan CPNS? Coba aja kalau dia nggak ikutan CPNS, mungkin aku yang pertama. Intinya aku menyalahkan keadaan. Tapi Masya Allah, qadarullah, ketika kalau kata Allah udah kun fayakun, dan kalau udah itu rizkinya kita, mau itu jalannya muter dulu, mau itu jalannya belak-belok, itu akan sampai ke kita. Itu benar-benar kenyataan. Dan FYI untuk teman-temanku yang sama-sama melalui jalur optimalisasi itu ada berenam gitu. Jadi kita hanya berenam yang mendapat kesempatan 2 kali gitu. Karena kita tadinya dianggap tidak lulus, sekarang jadi CPNS gitu, jadi PNS gitu. Kalau bisa bilang kita tuh yang berenam ini adalah CPNS jalur langit gitu, karena nggak nyangka gitu, nggak bakalan nyangka bakalan dipanggil lagi. Kita nggak nyangka juga ada kesempatan kedua, kita nggak nyangka juga ada hal seperti ini gitu. Karena pikirnya kalau udah tidak lolos ya tidak lolos, atau nanti mungkin next ada lagi pembukaan untuk mengisi formasi kita gitu. Ternyata Allah baik banget sama kita berenam ini. Masya Allah, aku bersyukur banget. Dan aku mau titip, selain usahaku saat itu, doa orang-orang di belakangku itu yang sangat penting. Jadi kalau nanti barangkali teman-teman di sana yang dengar ceritaku dan pengen punya hajat sesuatu, entah itu mau ikut CPNS, entah ikutan seleksi BUMN, entah itu mau dapat pekerjaan apa, atau mengikuti beasiswa apapun itu sebagai pencapaian yang cukup sulit, libatkan doa orang-orang di sekitar kita, apalagi doa orang tua. Masya Allah, itu doa orang tua yang bener-bener impact ke kita. Mungkin cukup panjang lebar ya ceritaku kali ini. Nanti aku juga mau cerita atau mau sharing gimana sih tips-tipsnya biar dapat CPNS gitu, persiapan apa aja yang harus dilakuin mungkin di next videonya. Untuk saat ini aku mau membuka gimana sih pengalamanku dapat CPNS yang cukup dramatis gitu. Sekian video kali ini, tetap support videoku dengan cara like dan jangan lupa subscribe channelku. Terima kasih, bye-bye.